dia bisa saja berpikir batas akhirnya itu di tangan dokter. Benar gak Pak? Batas akhirnya di tangan ambulan misalnya. Orang yang bertawakal kepada Allah akan membuahkan apa Pak? Membuahkan keyakinan ya, dan keimanan. Tentang apa? Tentang ajal dan rezeki berada di tangan Allah. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah akan membuahkan apa? Keyakinan, keimanan, ajal dan rezeki itu di tangan Allah. Karena apa? Karena memang diberitahu oleh Rasulnya bahwa ajal dan rezeki itu di tangan Allah. Jadi ajal itu adalah batas, gitu. batas akhir. Kalau ajal dalam kehidupan berarti batas akhir hidup. Jika sudah sampai ajal, sudah sampai batas akhir, maka tidak maju, tidak mundur. Nah, orang yang bertawakal kepada Allah yakin dia batas akhir itu di tangan Allah. Tapi kalau orang yang tidak bersandar kepada Allah, dia bisa saja berpikir batas akhirnya itu di tangan dokter. Benar gak Pak? Batas akhirnya di tangan ambulan misalnya. Makanya banyak yang menyalahin ambulan Pak ya. Wah, gara-gara ambulan terlambat datang sih, ya keluarga aku jadi nggak tertangani dengan baik. Akhirnya apa? Meninggal. Makanya banyak ambulan larinya kenceng-kenceng Pak ya. Dia pikir apa Pak? Dia pikir dengan kencengnya ambulan itu bisa memundurkan apa Pak? Memundurkan kematian gitu, memundurkan batas akhir. Ya enggak Pak. Apalagi kalau ambulan sekarang udah lengkap di dalamnya. Harusnya tidak perlu lagi lah terlalu Pak? Terlalu lebay Pak ya. Di situ sudah ada sudah ada alat bantunya, mungkin juga di dalamnya ada dokter darurat, mungkin juga kan? Ya, jadi sebenarnya tidak perlulah ya. Karena apa? Orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala, ya usahanya dia nggak terlalu nggak terlalu melewati batas. Usaha iya, tapi tidak melampaui batas. Nah, terkait dengan ajal dan rezeki ya ada di tangan Allah Ta'ala, itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis ya di sini. Inna ruhal qudusi qad nafatha fi raw'i, kata Rasulullah. Apa artinya? Sesungguhnya Ruhul Kudus. Siapa Ruhul Kudus itu? Jibril alaihi salam, malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril, kata Rasulullah SAW, qad nafatha fi raw'i, membisikkan ke dalam hati sanubariku. Artinya mengabarkan gitu. Mengabarkan ya kepada Rasulullah SAW. Annahu lan tamuta nafsun, ya, bahwasanya tidak akan mati ya suatu jiwa ya hatta tastawfiya rizqaha wa ajalaha, kata Rasulullah, bahwasanya tidak akan mati suatu jiwa hingga terpenuhi rizki dan ajalnya. Maka kata Rasulullah, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Kata Rasulullah SAW, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan perbaguslah caramu dalam mencari rezeki. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi ala an tatlubuhu bima'siyatillah. Kata Rasulullah SAW, ya perbaguslah caramu dalam mencari rezeki, dan janganlah rezeki yang terlambat datangnya itu memaksamu untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Ya. Dan kemudian Rasulullah melanjutkan, fa inna ma 'indallah la yunalu illa bi ta'atih. Ya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah Ta'ala tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan mentaatinya. Ya. Jadi di sini ada kepastian apa yang kita sampaikan tadi, bahwa ajal dan rezeki itu di tangan Allah. Dan di sini Rasulullah mengatakan ya bahwa seseorang itu nggak akan meninggal Pak, nggak akan meninggal, artinya nggak akan pergi di dunia ini. Di lafadz yang lain yang pernah saya temukan, la yakhrujanna minad dunya gitu. Ya, dia tidak akan keluar dari dunia gitu. Ya, kan kalau orang sudah keluar dari dunia apa maksudnya Pak? Ya, keluar dari dunia masuk dunia lain gitu kan. Kan kalau orang sudah mati dan kemudian dimasukkan ke dalam kubur, walaupun kuburan itu di bumi kita pijak, tapi kan disebutkan oleh para ulama kubur itu kan proses awal akhirat kan.
Jadi kalau ada yang bertanya kapan akhirat seseorang? Akhirat seseorang itu adalah ketika dimasukkan ke dalam kubur. Walaupun dia masih di bumi kita, mungkin di samping rumah kita, tapi dia sudah memasuki apa, Pak? Memasuki dunia baru, dunia akhirat namanya. Makanya di lafaz lain yang saya sebutkan apa? La yakhrujanna minad dunya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak keluar dari dunia gitu. Maksudnya apa? Tidak keluar dari dunia menuju akhirat. Hatta tastawfiya rizqaha wa ajalah. Sampai apa? Sampai sempurnakan rezekinya. Jadi seseorang tidak akan meninggal kalau belum sempurna apa, Pak? Rezeki dan juga ajal gitu. Jadi kalau kita sudah tahu begini, ya, tak perlu apa, Pak? Tak perlu tadi ya, kalau di jalan ngebut misalnya gitu kan. Usaha iya, tapi tidak perlu apa, Pak? Tidak perlu berlebihan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Wa ajmilu fit thalab. Jadi kalau dalam masalah rezeki, ajmilu fit thalab. Ajmilu itu artinya apa? Ya, perbagus gitu, perbagus. Ya, dan ketika kita merasa rezeki kita ditunda, ya kan ada orang yang merasa rezekinya ditunda. Makanya kata Rasulullah sini apa? Ya, istibta'ur rizqi, ya. Maka ketika seseorang merasa ditunda rezekinya, maka jangan apa, Pak? Jangan membuat dia ya mencari dengan cara bermaksiat kepada Allah. Ya, karena apa? Karena apa-apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan mentaatinya. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ya memang lafadznya agak ada beberapa lafadz ya hadis ini, ada juga dengan lafadz yang lain. Artinya apa? Kemuliaan itu ada juga lafadz yang mengatakan kemuliaan itu tidak akan didapat dengan bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau cari rezeki itu carilah dengan bagus. Maksudnya bagus itu apa? Jangan cari dengan bermaksiat kepada Allah. Karena pada dasarnya rezeki kita itu sudah diatur, sudah ada di tangan Allah. Ya. Cuma jangan pula ketika kita mengetahui rezeki kita sudah diatur, rezeki kita sudah ada di langit, kemudian kita tidur aja, jangan juga kan? Ya. Ada kan kejadian di zaman sahabat itu kan? Umar bin Khattab tuh lihat sahabat-sahabat yang mereka menamakan dirinya orang-orang yang mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ya. Maka dimarah tuh sama Umar. Padahal kata Umar tadi kan orang yang bertawakal kepada Allah kan akan dicukupi kan? Tapi kenapa Umar kemudian memarahi mereka? Ya. Ya, aku tahu ya, dan kalian tahu rezeki kalian, emas kalian, dinar kalian, perak kalian, dirham kalian sudah ada di langit. Tapi kata Umar bin Khattab apa? Namanya emas dan perak itu tidak akan apa? Tidak akan tidak akan turun dengan sendirinya gitu maksudnya. Ya. Paham Pak ya? Jadi apa? Kalian harus bekerja gitu. Kata Umar bin Khattab. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ada usaha gitu, ya. Walaupun kita yakin rezeki itu sudah ditentukan, ya. Bahkan memang sejak lahir kita kan itu sudah ada catatan masing-masing kan. Kapan Pak rezeki kita dicatat oleh Allah? Ada yang tahu nggak? Ya sebenarnya bukan Allah yang catat. Ya Allah perintahkan siapa? Malaikat. Ya Allah perintahkan malaikat. Kan ada tuh ketika kita bahas hadis Arba'in Nawawiyah kan, udah pernah kan membahas hadis Arba'in Nawawiyah kan? Ya ketika umur seseorang itu 120 hari dalam kandungan ibunya, ya kan, 40 hari yang pertama, 40 hari yang kedua, dan 40 hari yang ketiga. Berarti jumlahnya berapa? 120 hari. Kalau kita total dengan bulan berarti 4 bulan. Maka ketika janin itu 4 bulan dikirim oleh Allah Ta'ala. Dikirim untuk apa? Untuk niupin ruh gitu. Makanya orang yang sudah, atau janin yang sudah 4 bulan itu, dia sudah ada ruhnya Pak. Ya dia sudah seperti apa Pak? Seperti ya kita, sudah ada ruhnya sudah ditiupkan. Dan di saat itu juga diperintahkan untuk ditulis apa? 4 perkara kan? Nah di antaranya apa? Di antaranya rezeki dan juga apa? Dan juga ajal. Cuma nggak dikasih tahu aja Pak. Ya berapa sudah ditulis gitu. Berapa kilogram emas untukmu gitu kan? Kalau dikasih tahu mungkin kita bisa hitung Pak ya. Bisa hitung kira-kira sekarang sudah dapat berapa kilo ya gitu. Tinggal dihitung sisanya kan? Kan kata Rasulullah tadi apa? Dia tidak akan mati kecuali apa? Sempurna hatta tastawfiya rizqaha wa ajalaha. Sampai apa? Sampai sempurna, semua dikasih gitu.
Jadi nggak ada yang kurang walaupun segram gitu istilahnya kalau emas. Sebelum sempurna nggak akan mati. Begitu juga dengan ajal tadi, ya batas akhir. Sebelum batas akhir kehidupan di dunia nggak akan meninggal. Walaupun apa Pak? Walaupun ditembak berkali-kali. Makanya kayak siapa namanya Khalid bin Walid kan, badannya itu pernah dengar kan? Kisah Khalid bin Walid ya ke komandan perang di zaman Rasulullah itu kan? Ya, dan bahkan bukan di zaman Rasulullah saja, Abu Bakar dan juga nanti di zaman Umar bin Khattab dia masih sebagai komandan. Yang terakhir beliau diganti kan. Itu badannya apa Pak? Penuh dengan bekas tebasan pedang, tebasan pedang. Tapi nggak meninggal Pak. Ya meninggalnya justru di mana Pak? Meninggalnya justru di kasur gitu ya. Nah, cuma memang ada ganjaran orang yang memang punya keinginan syahid. Ya, walaupun meninggal di kasur, tetap dia mendapatkan apa? Mendapatkan posisi orang yang mati syahid. Ya, makanya penting bagi kita minta terus posisi orang-orang mati syahid, biar nanti kalau mati di kasur kita juga dapat pahala syahid. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu dirahmati Allah, seseorang kalau belum sempurna rezekinya, belum sempurna ajalnya, batas akhir kehidupannya, dia tidak akan meninggal. Dia tidak akan keluar dari dunia ini. Makanya kalau kita tahu ini kan nggak terlalu apa Pak, nggak terlalu menggebu-gebu Pak ya. Ya makanya disebutkan di poin selanjutnya apa? Orang yang bertawakal kepada Allah di poin selanjutnya apa? Dia akan bersahaja. Apa maksud bersahaja Pak? Nah, bersahaja kalau bahasa kita apa Pak? Nah, ya nggak lebay tadi ya, nggak apa namanya, nggak melampaui batas. Bersahaja dalam mencari rezeki.